Oke, halo, Halo, selamat selamat malam. ya selamat malam Iya, Kak. dengan siapa nih? Kalau kita kenalan dulu ya. Iya, Ah, ya, ya nama saya Haryo Maleksit Harjo Nabila. Kebetulan saya punya usaha LBP, oke. namanya Galaxy Course, LBB Galaxy Course ya. Oke, baik. yang berdiri dari pada tahun 2018 sampai dengan sekarang. Oh, sudah cukup lama berarti ya, 2018. Berarti kan harusnya sudah sekitar 5 tahun 6 ya. tahun, 6 tahun ya. 6 tahun. Oke, baik. 6 tahun. Mungkin bisa diceritakan di LBB Course itu eh, Hmm. apa namanya? Membahas apa aja di sana, belajar tentang apa saja seperti itu. Jadi kalau untuk LBP Galaxy Course ini membahas tentang semua mata pelajaran, khususnya untuk SD dan SMP. Heeh. Ya kalau kalau ada private private subject seperti bahasa Inggris Mm-mm. dan bahasa Mandarin. Oh. Kalau bahasa Inggris sama saya, kalau bahasa Mandarin sama adik saya. Oh, oke, oke. Oke. Menarik nih. Oke, baik. Hmm. Dari situ kira-kira nih ya kalau misalkan saya punya pertanyaan, ada satu topik nggak terkait usaha LBB-nya yang pengen untuk atau mau bersedia untuk kita diskusikan hari ini ya, karena kan sudah dikelola selama cukup lama ya, dari 2018 Hmm. sampai sekarang ya, sudah hitungannya masuk 6 tahun. Ada nggak satu topik yang mungkin Mas Arya tertarik untuk kita jadikan topik diskusi hari ini gitu, tentang Ya, LBB-nya atau tentang usahanya? Silakan. ya kalau saya pribadi kan spesialis matematika dan bahasa Inggris. Ah, Jadi kalau kalau treatment yang saya berikan pada murid itu beda-beda. hmm, Jadi kita lihat dulu muridnya seperti apa karakternya, hmm, dia misalnya cepat nangkep atau susah nangkep gitu, hmm. treatmentnya beda gitu. Jadi Oke. kita harus tahu karakter dia dalam belajarnya seperti apa. Mungkin ada beberapa anak yang belajarnya sambil main Hmm, atau belajarnya sambil gambar atau apa gitu. hmm, Jadi sebisa mungkin gimana caranya kita bisa menyampaikan materi pembelajaran hmm. terhadap anak tersebut sesuai dengan treatment yang dia sukai dan bisa masuk gitu. Hmm, Maksudnya hmm. insight insight yang kita berikan gitu. Oke. Itu Tapi cuman kan kadang ya, silakan. beda apa challenge-nya itu kita harus itu beda-beda treatmentnya gitu. Jadi Hmm. oh ya ya anak ini gini terus jumping lagi misalnya misalnya jam segini saya harus ngajar anak yang modelnya kayak gini gitu. Yang misalnya yang sorry yang Hmm. hitung-hitungannya lambat atau Hmm. nggak hafal perkalian, nggak hafal Hmm. pembagian. Hmm. Terus di jam berikutnya saya harus ngajarin anak yang misalnya yang apa ya cara pemikirannya juga ini apa cepet tapi gampang lupa gitu. Hmm. Misalnya Hmm. hari ini paham, ditanya paham, paham, tapi Hmm. besok dikasih soal yang sama lupa gitu dan Oh. salah semua gitu. Itu Hmm. sih challenge-nya gitu. Challenge. Oh, oke. Hmm. Berarti challenge untuk menghadapi murid yang berbagai macam karakter itu lebih lebih besar nggak sih dibandingkan dengan challenge dari mengelola LBB-nya itu sendiri? Misalkan bagaimana LBB itu supaya tetap sustain sampai selama ini, kemudian gimana caranya bisa tetap berkembang, bisa tetap dikenal, itu seperti apa? Apakah tetap lebih susah di mengelola anak-anaknya, atau lebih susah di sisi bisnisnya kalau dari Mas Aryo? Kalau saya pribadi sih kan ini kan saya basicnya bahasa Inggris jadi mau nggak mau saya harus belajar kurikulum yang ada sekarang gitu Ah, yaitu ah, kurikulum ah, ah. apa merdeka belajar merdeka atau belajar Oh merdeka ya, oh belajar ya, gitu Merdeka Belajar itu kurikulum ya. ya, Ah,
Nah itu kita kita mau nggak mau harus belajar itu gitu. Hmm. Misalnya kalau ada murid yang tanya di luar matematika dan bahasa Inggris itu, kadang saya harus juga belajar gitu. Misalnya dia Hmm. tematik atau IPA atau IPS gitu. Ada ya seperti itu Oh, ya. iya, jadi mau nggak mau challenge-nya itu ya itu kita harus adaptasi dengan Hmm. kurikulum yang ada saat ini. Kan kebanyakan murid saya kan Hmm. kurikulumnya negeri ya. Hmm. Tapi kalau ada murid saya yang sekolah di Muhammadiyah itu kurikulumnya beda. Jadi Hmm. mereka punya kurikulum sendiri gitu. Terus Hmm. ada juga murid saya yang sekolahnya itu sekolah international school. Dia kurikulumnya ikut kurikulum luar negeri, Hmm. luar negeri gitu. Jadi Hmm. ya itu. Jadi kita mau nggak mau harus belajar berbagai kurikulum, adaptasi lah istilahnya, Hmm. adaptasi berbagai kurikulum sesuai dengan sekolah anak tersebut. Gitu. Oke, baik. Dari berbagai macam challenge terkait bagaimana menghandle anak-anaknya itu, pernah nggak sih Hmm. kepikiran untuk mengimplementasikan teknologi gitu, atau mungkin coba mencari tahu atau bertanya, ada nggak ya kira-kira teknologi yang bisa membantu aku untuk solve masalah ini gitu. Ada sih. Hah, bisa diceritakan mungkin Mungkin teknologi yang yang pernah selama ini saya dicoba pakai atau ya, yang mungkin pernah ditanyakan gitu, ada nggak hal yang ya seperti itu? yang pernah saya coba ini e-book sih, E-book ya. online book, iya online book. Hah? Kalau bahasa Inggris kan ada listening ya, jadi ada tappingan, ya Oh, tappingan memanfaatkan listening itu. tappingnya, Hmm. listeningnya itu. Oke. Hmm. 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 Terus Gitu. sejauh Hmm. mana e-book itu bisa membantu solve masalahnya itu? Apakah berkurang cukup signifikan atau masih ada challenge-challenge yang besar dari aktivitasnya ini? Kalau e-book biasanya ya itu challenge-nya lebih ke anak-anak ya gitu. Hmm. Soalnya anak-anaknya kan malas baca, jadi dia lebih suka kalau dijelasin. Lebih kalau dijelasin. Oh, oke. Iya, Hmm. kan anak zaman sekarang kan apa ya, malas baca lah istilahnya. Iya, iya. Eh, Misalkan, Literasinya masih kurang. oke, baik, oke. Oke. Terus misalkan nih, mereka kan lebih senang dijelasin. Misalkan Hmm. yang menjelaskan itu bukan dari pengajarnya langsung, tapi misalkan secara nggak langsung. Misalkan kita bikin konten bentuk video penjelasan, itu Hmm. apa ada perbedaan nggak? Sebenarnya dari sisi atensi mereka, pemahaman mereka itu ada perbedaan nggak? Kalau dijelaskan secara nggak langsung, Ada, ada ya. iya. Nah, Karena kalau 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 dia belajar sendiri atau misalnya belajar mandiri gitu, iya. kadang masih belum nyantol gitu. Istilahnya masih belum paham dengan Nah, subjek matter yang hmm. dipelajari gitu. Oh, oke, oke. Berarti sekalipun kita katakanlah kita buatkan konten nih gitu ke mereka Hmm. gitu. Jadi yang menjelaskan tetap sama, bedanya cuman tidak dijelaskan secara langsung karena kan konten kan ya, konten Ya, dan bukan kita jelaskan langsung itu tetap tetap ada kendala di situ ya. iya. Oke, oke. Baik. Itu ternyata seperti itu ya. Terus berarti selama ini yang paling efektif dalam untuk menyelesaikan masalahnya itu ya tetap harus diajari satu-satu ya itu ya. Iya. Hmm. Oke. Baik. Terus apa lagi ya? Dari sisi berarti masalah yang paling utama dan paling besar sampai saat ini kalau saya boleh simpulkan itu kan lebih ke how to deliver apa namanya the subject ke anak-anak itu ya, karena Hmm. ada banyak sekali apa namanya backgroundnya itu ya mereka itu ya. Iya. Oke, terus Kadang ya itu kadang apa kita yang mau nggak mau itu harus belajar, harus adaptasi dengan kurikulum yang ada. hmm,
Sedangkan kan rata-rata kalau sekolah swasta kan mereka punya kurikulum sendiri. Hmm. Terus international school dia berpatokan sama kurikulum yang ada di Inggris, Hmm. British atau Amerika gitu, Ah, ah. atau Australia. Hmm. Kalau negeri yaitu kurikulum merdeka itu, merdeka belajar itu. Jadi mau nggak mau kita harus apa ya, harus Hmm. adaptasi lah dengan hal Hmm. tersebut gitu. Oke. Itu kalau berbeda kurikulum, itu apakah kemudian itu materi yang disampaikan jadi berbeda? Jadi misalkan kita ngomong bahasa Inggris ya, misalkan di Hmm. bahasa Inggris itu grammar misalkan kalau Hmm. kurikulum merdeka itu apakah grammar atau tensesnya yang diajarkan misalkan itu cuman tenses dasar aja misalkan kalau di kurikulumnya merdeka misalkan, terus kalau di kurikulum internasional semua tenses itu diajarkan, itu apakah seperti itu atau gimana? Jadi kalau perbedaan kurikulum itu sebenarnya ngaruhnya seberapa besar sih ke Mas Aryo sebagai apa namanya pemilik LBB ya gitu. Ya rata-rata anak sekolah yang swasta sama uh, internasional pun mereka kurikulumnya lebih maju istilahnya, yang tadinya misalnya kalau di negeri kelas 3 atau hmm, kelas 4 baru uh, diajarin perkalian, ya, tapi kalau di international school atau di sekolah kayak Muhammadiyah itu hmm, rata-rata kelas 1 atau kelas 2 itu sudah ada perkalian gitu. Jadi oh, kayak mereka mereka lebih maju uh, dibandingkan hmm, kurikulum yang anak-anak oh, di oke, sekolah negeri hmm, kurikulum merdeka gitu. oke, Jadi iya, jadi kita mau nggak mau kita harus apa ya, kayak upgrade gitu lah, nah, upgrade kecepatan hmm, mereka hmm. gitu. Berarti belajarnya mereka lebih dulu ya dan Hmm, lebih lebih advance pada akhirnya ya. iya. Oh, oke, itu berarti ya memang berarti ya challenge juga sih kalau apa Hmm, namanya beda kurikulum dampaknya ke situ. hmm. Berarti selama ini untuk mengatasi perbedaan kurikulum itu solusinya ya pemilik LBB ya harus mempelajari semuanya itu atau gimana? Iya, mau nggak mau harus belajar itu. Harus pelajari semuanya itu. Hmm, Oh, oke, oke. Nah, sekarang kan lagi apa namanya rame ini apa namanya topik tentang AI nih, pemanfaatan AI ini. Kira-kira kepikiran nggak Mas Arya untuk memanfaatkan AI untuk membantu proses belajar apa namanya mentornya ya? Itu kalau kalau pengajaran disebutnya apa? Mentor atau guru atau apa biasanya? iya, mentoring, Mentor ya. Nah, tutorial, tutornya tutoring gitu. eh, kepikiran nggak menggunakan AI untuk tutornya dulu deh dari sisi tutornya dalam hal entah itu mempercepat atau mempermudah proses belajar atau menggunakan teknologi misalkan AI masih terlalu jauh ya paling nggak menggunakan teknologi dulu kepikiran nggak ada nggak sih teknologi yang mungkin bisa membantu tutor dalam mempermudah atau mempercepat yang atau intinya membantu lah membantu tutor dalam proses belajar ya karena materinya kan sangat banyak sedangkan tutor itu kan juga ya orang biasa gitu loh. Dia perlu waktu untuk belajar perlu waktu untuk mencerna bahkan menyiapkan materi pun juga bisa jadi perlu perlu waktu kan ya gitu gimana gimana tanggapannya terkait teknologi. Ya, pengennya sih ada kayak modul atau buku yang istilahnya kan sekarang kan zaman gadget, jadi Iya. mudah-mudahan bisa kayak scan barcode-nya, terus ada kayak apa ya, kayak online teacher di sana yang Heeh. jelasin materi tersebut gitu. Hmm. Tapi untuk saat ini sih masih belum ada. Hmm. Jadi kayak pengennya sih, kalau mau buat itu kayak modul atau buku yang Hmm. dalamnya tuh isinya orang yang mengajarkan materi tersebut, atau mungkin orang yang mengajarkan soal apa ya, penyelesaian dari soal cerita atau apa gitu. Oh, oke, baik. Oke, ini menarik sih, menarik karena saya sendiri Hmm. juga tidak kepikiran ke sana ya, gitu. Sebagai kita pelaku apa namanya praktisi teknologi ya, gitu. Kita nggak Hmm. terlalu belum sampai ke sana karena case-nya ini kan yang lebih memahami dari sisi pelaku usaha ya. Jadi lebih Hmm. seperti itu. Kalau seperti itu berarti saya tertarik untuk menggali ini ya,
apakah misalkan di scan kemudian muncul tutornya ya, berarti itu ada semacam konten kan berarti kan ya, atau apakah tutornya Hmm. itu dia sifatnya live, jadi maksudnya kita bisa berinteraksi layaknya kalau kita ketemu tutornya langsung, atau lebih ke interaksi yang tetap satu arah, tetap seperti konten itu, atau gimana? Kalau bisa sih AI-nya bisa dua arah ya. Jadi kalau Nah, murid ada yang bingung, jadi bisa langsung tanya gitu ke oh, oke oke. robotnya Nah, istilahnya ke kayak gitu. robotnya. Oke, berarti ketika di scan nanti ada muncul semacam ada tutornya yang eh, bisa diajak interaksi ya, terutama interaksi Iya. terkait materi pelajarannya yang seperti itu ya. Hmm. Oke, baik, menarik, menarik sekali. Eh, itu solusi untuk, tapi itu kan solusi untuk pembelajarnya ya, untuk murid-muridnya ya. Murid-muridnya. Ya. Kalau yang untuk tutornya, ada nggak kepikiran atau mungkin ada pertanyaan, kira-kira ada nggak sih teknologi, atau aku pengen ada teknologi seperti ini nih yang bisa membantu tutor gitu dalam materi yang harus aku pelajari, misalkan kan sangat banyak kan, misalkan oke, basic basic kita atau background kita di Inggris katakanlah. Inggris sendiri itu aja sudah cukup luas, apalagi belum lagi kalau nanti selain Inggris aku tetap harus belajar matematika misalkan, belajar tentang IPA IPS, itu kan juga bisa jadi luas. Nah, kepikiran nggak tentang memanfaatkan teknologi juga gitu? Kepikiran sih, tapi masih belum. Kayaknya ini ya masih, apalagi pihak sekolah kan Hmm, masih hmm, teknologinya juga masih hmm. belum canggih lah Ah, ibaratnya. ah, Jadi ah. masih belum bisa mumpuni. Kalau kita sih sebagai tenaga pengajar sih pengennya ya itu ada teknologi yang misalnya bisa membantu kita sebagai guru lah istilahnya. Hmm. Tapi kalau dilihat realistisnya Ah, ah. di apa istilahnya di lapangannya, praktek di lapangannya memang jarang atau mungkin emang susah. Mungkin kalau di swasta mungkin bisa ya Iya iya iya. di ditinjau dari Ah, ah, teknologinya mungkin ah. bisa. Atau international school bisa. Tapi kalau untuk Hmm. sekolah negeri Ah, kayaknya oke. realistisnya masih belum Ah, bisa di itu ya. Belum bisa di hmm. enhance lah istilahnya Ah. kalau bahasa Inggris. Oke, baik. Oke, itu kan konteksnya kalau kita sebagai pengajar di sekolah ya. Tapi kalau Hmm. sebagai tutor, pernah nggak kepikiran? Aku sebagai tutor nih, apa namanya, bebanku termasuk berat loh, gitu. Jadi tutor itu belajar materinya itu sangat banyak gitu. Jadi Hmm. selain dari sisi challenge mendeliver ya, mendeliver Hmm. itu sudah satu challenge yang cukup berat juga ya, karena muridnya macam-macam ya, kondisinya macam-macam, kadang kondisinya kita pun juga nggak selalu fit atau prima untuk ngajar gitu kan, ditambah Hmm. kondisi tutor yang harus belajar banyak materi itu. Apakah dari situ pernah kepikiran nggak, atau mungkin misalkan katakanlah aku pihak swasta nih, aku katakanlah aku seorang bukan seorang, kami adalah pihak yang bisa mengembangkan teknologi, kira-kira ada nggak teknologi yang mungkin kepikiran untuk aku bisa nggak request bikinkan teknologi seperti ini supaya itu membantu aku sebagai tutor ya. Kalau tadi itu kan buku atau modul yang di scan itu kan membantu muridnya ya. Kalau Iya. yang untuk membantu tutornya, kira-kira kepikiran nggak? Misalkan bisa request nih gitu. Kepikirannya sih ini ya kayak mungkin kayak ada apa sih kayak kita bisa memantau dengan materi ini, kita bisa memantau kira-kira murid mengerti apa enggak gitu loh, istilahnya paham Hmm, apa enggak. hmm. Contohnya dari modul yang tadi saya sampaikan, Ah, modul yang ah, di scan barcode, terus ada yang tutor, misalnya guru-guru online-nya gitu. ah. Kita ingin tahu, kita sebagai tenaga pengajar ingin tahu apakah murid itu paham atau enggak Hmm. dengan hal tersebut gitu. Oh, Pengennya sih itu aja. nah, jadi Kan goals ah, kita kan misalnya, ya. goals kita kan sebagai pengajar kan memang ini kan apa, menyampaikan materi supaya Hmm. materi itu bisa ditangkap atau bisa diterima oleh murid gitu istilahnya kayak gitu. Oke, oke. Baik, menarik, menarik. Oke.
Hmm. Jadi ini kayaknya sudah 20 menit. Aku mungkin akan Hmm. stop recordingnya, ya, stop Ya. recordingnya. Terus